Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku ada Rani Oktaviana. Kali ini aku sama teman-teman aku. Regrets Gloria Rizal. Triwandari. Dan Ilik Stefani. Kami akan memberikan video pembelajaran mengenai analisis fundamental. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita membahas materi mengenai analisis fundamental ini, kita harus tahu dulu apa sih pengertian atau definisi dari analisis fundamental. Jadi, analisis fundamental ini merupakan analisis yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana tujuan dari analisis fundamental ini untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Dengan melakukan analisis fundamental saham, maka diharapkan investor bisa memiliki petunjuk mengenai saham mana yang akan diinvestasikan. Nah, ada dua pendekatan untuk analisis fundamental perusahaan. Yang pertama, ada pendekatan analisis fundamental top-down. Dengan cara ini, investor melihat gambaran kinerja secara umum dari sebuah perusahaan. Prinsip yang dipegang dalam analisis top-down adalah jika sebuah perusahaan secara umum berkinerja dengan baik, maka komponen dari perusahaan bisa dianggap baik juga. Nah, yang kedua yaitu ada pendekatan analisis fundamental bottom up. Nah, pendekatan ini merupakan kebalikan dari top down yang dilihat dari gambaran umum perusahaan. Pendekatan bottom up mengharuskan investor melihat dari aspek rinci dari kinerja perusahaan. Misalnya, langsung mengintip laporan keuangan perusahaan serta daya saing usahanya. Pendekatan bottom up ini mengharuskan seorang investor melakukan kajian lebih baik dalam mengenai kinerja sebuah perusahaan. Apa saja sih fungsi dari analisis fundamental itu? Nah, analisis fundamental itu memiliki beberapa kegunaan. Di antaranya, yang pertama, mendeteksi saat yang tepat untuk masuk atau keluar dari pasar saham. Dengan mengetahui bagaimana kondisi ekonomi negara, kita dapat mengetahui kapan kita harus berinvestasi. Yang kedua, membantu memilih saham yang baik untuk berinvestasi. Nah, dengan analisis industri dan keuangan perusahaan, kita dapat terhindar dari memiliki perusahaan yang fundamentalnya kurang jelas. Yang ketiga, mengetahui harga wajar dari suatu saham. Analisis fundamental ini dapat digunakan untuk mengetahui valuasi saham, yaitu berapa nominal rupiah saham itu layak dihargai. Ada banyak metode yang bisa digunakan untuk menghitung valuasi saham. Misalnya, yang pertama metode price earning ratio. Yang kedua, metode price to book value ratio. Yang ketiga, metode discounted dividend model. Yang keempat, metode discounted cash flow. Dan yang kelima, metode free cash flow. Dalam analisis fundamental, terdapat beberapa tahapan. Tahapan tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, analisis ekonomi. Nah, analisis ekonomi ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Nah, unsur-unsur makroekonomi yang biasanya dianalisis melalui analisis ini adalah faktor pendapatan domestik bruto, inflasi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu negara. Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui potensi dari faktor makro yang pastinya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian dari investasi. Analisis ekonomi dianggap penting karena adanya kecenderungan hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja dari suatu pasar modal. Yang kedua, analisis industri. Dalam analisis industri, investor mencoba memperbandingkan kinerja dari berbagai industri untuk bisa mengetahui jenis industri apa saja yang memberikan prospek paling baik ataupun sebaliknya. Nah, berdasarkan hasil analisis industri, investor akan menggunakan informasi tersebut sebagai masukan untuk mempertimbangkan saham-saham dari kelompok industri mana sajakah yang akan dimasukkan dalam portofolio. Dan yang ketiga, analisis rasio keuangan. Rasio finansial atau rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain.
Analisis rasio dapat digunakan untuk membimbing investor dan kreditor untuk membuat keputusan atau pertimbangan terkait pencapaian perusahaan dan prospek pada masa yang akan datang. Pada analisis fundamental terdapat beberapa rumus analisis rasio keuangan. Yang pertama, current ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Current ratio dapat dihitung dengan rumus current ratio sama dengan aset lancar dibagi utang lancar. Yang kedua, price earning ratio atau PER adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar investor menilai harga dari saham terhadap kelipatan dari earnings dan memberikan indikasi tentang jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan dana pada tingkat harga saham dan keuntungan perusahaan pada suatu periode tertentu. Price earning ratio dapat dihitung dengan rumus PER sama dengan harga penutupan saham dibagi laba bersih per saham. Yang ketiga, price to book value atau PBV adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat harga saham apakah termasuk undervalued atau overvalued. PBV fokusnya pada nilai ekuitas perusahaan. Semakin tinggi PBV, maka semakin mahal harga sahamnya. Secara umum, persamaan yang digunakan untuk menilai PBV suatu saham dapat ditulis sebagai berikut. PBV sama dengan harga per lembar saham pada tahun ke-N. BVN sama dengan nilai book value per lembar saham pada tahun ke-N. Yang keempat adalah Debt to Equity Ratio atau DER, merupakan rasio yang mengukur sejauh mana besarnya utang dapat ditutupi oleh modal sendiri. Rasio ini menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Rasio ini dapat dirumuskan dengan DER sama dengan total hutang dibagi total ekuitas. Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Bagian 5 yaitu Return on Asset atau ROA, yang mana rasio yang menggambarkan kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba, yang mana rumusnya ROA sama dengan EBIT dibagi jumlah aset. Selanjutnya yang keenam, Return on Equity atau ROE, untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atas modalnya sendiri, yang mana rumusnya yaitu ROE sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi jumlah modal sendiri. Yang ketujuh, Return on Investment atau ROI, yang mana untuk mengukur keuntungan investasi dan sebagai evaluasi akhir untuk menentukan keputusan investasi di dalam perusahaan, yang mana rumusnya ROI sama dengan net income dibagi total aset. Yang kedelapan, Gross Profit Margin, yang mana rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan, yang mana rumusnya gross profit margin atau margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih. Yang kesembilan, dividend payout ratio, yang mana DPR, yaitu untuk mengukur besaran dividen yang akan dibagikan ke pemegang saham. Untuk rumusnya DPR sama dengan dividen per saham dibagi laba bersih per saham. Yang ke-10, earning per share atau EPS, yang mana untuk mengukur penghasilan bersih yang diperoleh untuk setiap saham yang diinvestasi. Untuk rumusnya yaitu EPS sama dengan laba bersih setelah pajak dikurang dividen saham preferen dibagi total saham yang diterbitkan. Yang ke-11 yaitu book value per share atau BVPS, yaitu untuk mengukur nilai shareholder equity atas setiap saham yang diterbitkan, yang mana rumusnya BVPS sama dengan total ekuitas dibagi jumlah saham yang diterbitkan. Yang ke-12 yaitu dividend yield, yang mana untuk mengukur jumlah dividen per saham relatif terhadap harga pasar yang dinyatakan dalam bentuk persen, yang mana rumusnya dividend yield sama dengan dividen per saham dibagi harga per saham.